Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kiddos. How are you today? Fine, great, fantastic. Bertemu lagi sama Ustadz Riki di pembelajaran agama Islam. Pada pembelajaran agama Islam kali ini kita akan membahas kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Siapakah Luqman? Apakah Luqman seorang nabi? Ataukah Luqman mempunyai kisah-kisah lain di dalam kisahnya yang teladan ini? Mari kita simak. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku pemahaman yang baik. Oke, mari kita bahas tentang kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah salah satu nama orang yang disebut dalam Al-Quran, tepatnya surat Luqman 31 atau surat Luqman surat ke-31 ayat 12 sampai 19. Luqman Hakim namanya mendunia karena nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Ibnu Katsir berpendapat bahwa nama panjang Luqman ialah Luqman bin Unaqo bin Sadun. Sedangkan mengenai asal-usul Luqman, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Luqman adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habsyi. Luqman Hakim memiliki keistimewaan yang mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa ilmu hikmah. Ilmu sangat berguna bagi kepribadian manusia, yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi orang di sekitarnya, juga bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman." Quran Surat Luqman ayat 12. Kata al-hikmah dalam ayat di atas memiliki beragam makna, yang diantaranya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, selalu benar dalam ucapan dan perbuatan, mengukuhkan suatu dengan ilmu dan amal, kepahaman dan kecerdasan, atau mengetahui apa yang terjadi dan melakukan kebaikan. Ada pendapat lain menyatakan bahwa al-hikmah artinya ilmu dan amal. Oleh karenanya, seorang tidak akan dapat menyandang gelar hakim kecuali jika ia telah mengantongi keduanya, yakni ilmu dan amal. Secara sederhana, al-hikmah adalah petunjuk jalan lurus menuju keselamatan dan kebenaran dalam berkeyakinan, bertingkah laku, berucap, dan melangkah menurut sisi pandang yang Maha Pencipta maupun cara pandang manusia. Itulah arti kata al-hikmah secara umum. Nah, jadi jika kita ingin mendapatkan gelar al-hikmah, kita harus selalu berjalan lurus menuju keselamatan dan kebenaran dalam keyakinan manusia maupun keyakinan agama, ya kiddos semuanya. Dalam sebuah kesempatan saat Luqman mengajari putranya dengan kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat, Luqman berkata, "Wahai putraku, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan duniamu.
Terus lakukan hingga kau mencapai puncak kebaikan. Janganlah pedulikan omongan dan cacian orang, sebab tak akan pernah ada jalan untuk membuat mereka semua lega dan terima. Tak akan pula ada cara untuk menyatukan hati mereka. Wahai putraku, datangkan seekor keledai kepadaku, dan mari kita buktikan. Luqman bermaksud mengajak putranya jalan-jalan di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa membuat semua orang legowo atau berlapang dada terhadap tingkah laku seseorang itu sangatlah sulit. Bahkan bisa dibilang sama sekali tidak mungkin terjadi. Apapun yang diperbuat oleh seseorang akan selalu ada yang mempermasalahkan. Selalu saja ada yang tidak setuju. Kemudian perjalanan mereka segera dimulai. Luqman menaiki keledai dan menyuruh putranya berjalan menuntun keledai. Sekelompok orang yang menangkap pemandangan yang menurut mereka aneh tersebut segera berkomentar mencaci. Anak kecil itu menuntun keledai, sedang orang tuanya duduk nyaman di atas keledai. Alangkah congkak dan sombongnya orang tua itu. Luqman pun berkata, "Putraku, coba dengar apa yang mereka katakan." Luqman lalu bergantian dengan putranya. Kini giliran Luqman yang menuntun keledai dan putranya naik di atasnya. Mereka melanjutkan perjalanan hingga bertemu sekelompok orang. Tak pelak, orang-orang pun segera angkat bicara setelah menangkap pemandangan yang tak nyaman di mata mereka. Lihatlah, anak kecil itu menaiki keledai, sementara orang tua itu malah berjalan kaki menuntunnya. Sungguh, alangkah buruknya akhlak anak itu. Luqman kemudian berkata kepada putranya, "Anakku, dengarkanlah apa yang mereka katakan." Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Kali ini keduanya menaiki keledai mungil itu. Mereka berdua terus berjalan hingga melewati sekelompok orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Lagi-lagi mereka unjuk gigi saat melihat Luqman dan putranya. Dua orang itu naik keledai berboncengan. Padahal mereka tidak sedang sakit, mereka mampu berjalan kaki. Ah, betapa mereka tak tahu kasihan pada hewan, sindir seseorang yang melihat Luqman. Lihatlah apa yang mereka katakan, wahai putraku. Luqman kembali menasihati putranya. Tanpa menghiraukan caci maki orang-orang itu, Luqman dan putranya kembali melanjutkan perjalanan. Terakhir kali, mereka berjalan kaki bersama sambil menuntun keledai. Subhanallah, lihat, dua orang itu menuntun keledai bersama. Padahal keledai itu sehat dan kuat. Kenapa mereka tidak menaikinya saja? Ah, betapa bodohnya mereka. Dengarlah apa yang mereka katakan. Bukankah telah aku katakan padamu, lakukan apa yang bermanfaat bagimu, dan jangan kau hiraukan orang lain. Aku harap kau bisa mengambil pelajaran dari pelajaran ini, kata Luqman mengakhiri perjalanan bersama putranya. Cerita kebijaksanaan Luqman dapat dipetik hikmahnya bahwa manusia haruslah menjadi orang yang kuat, sehingga memiliki pendirian yang teguh dan kokoh. Tidak goyah dengan terpaan angin, tak lapuk oleh hujan, dan tak lekang oleh panas. Nasihat-nasihat Luqman sangat banyak sekali, baik yang didokumentasikan di dalam Al-Quran atau di kitab-kitab para ulama. Nah, kiddos semuanya, itulah tadi kisah keteladanan Luqman yang kisahnya terdapat di dalam Al-Quran surat Luqman. Maka setelah kita menyaksikan kisah tersebut,
agar kita senantiasa menjadi diri kita sendiri dan juga melakukan hal-hal yang terbaik menurut versi kita. Jadilah yang terbaik menurut versi kita dan jadilah baik yang berdasarkan tuntunan-tuntunan agama kita, yaitu agama Islam. Berakhirlah sudah pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran kisah keteladanan Luqman tersebut. Akhir kata, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita menutup pembelajaran dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Thank you semuanya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.